Pemirsa masih bersama kami di Presisi Utama. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia mengapresiasi pelaksanaan bimbingan teknis kesiapan ASN Polri dalam pelaksanaan pendidikan pengembangan dan penyusunan aksi perubahan tahun 2025 yang digelar SSDM Polri pada Senin pagi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. Baseng, salah satu narasumber utama dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, mengapresiasi SSDM Polri yang dinilai telah membuat forum strategis pengembangan diri dan kompetensi ASN Polri dari tingkat Mabes hingga Polda jajaran. Terkait dengan kegiatan hari ini, saya mengapresiasi SDM Polri karena telah mencoba membuat kegiatan yang strategis, yaitu menghadirkan seluruh pengelola kepegawaian di lingkungan Polri, baik di pusat maupun di kewilayahan, yaitu di daerah. Ini tujuannya tentu untuk membangkitkan semangat ASN di lingkungan Polri untuk terus-menerus belajar. Belajar merupakan hal yang sangat esensial untuk pengembangan sebuah organisasi. Karena tentu kita sama mengetahui tantangan dan tugas Polri ke depan semakin dinamis, semakin banyak tantangan, dan untuk mengatasi semua tantangan-tantangan ke depan itu dibutuhkan ASN di lingkungan Polri yang kompeten. Nah, dalam konteks inilah maka ya kami dari Lembaga Administrasi Negara sangat mengapresiasi ya kegiatan ini. Baseng juga menekankan pentingnya motivasi internal untuk terus meningkatkan kualitas dan daya saing ASN Polri dalam menghadapi tantangan zaman. Forum ini dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kompetensi dan kesiapan ASN Polri dalam menjalankan pendidikan pengembangan dan penyusunan aksi perubahan. Polri menunjukkan komitmennya tidak hanya untuk mengembangkan kompetensi Polri saja, tetapi juga mengembangkan kompetensi ASN di lingkungan Polri. Apa yang kami sampaikan tadi itu adalah untuk mendorong semangat kawan-kawan ASN ya di lingkungan Polri untuk terus mengembangkan kompetensinya. Saat ini ya Undang-Undang ASN yang baru 2023 itu sudah sangat memfasilitasi ASN untuk mengembangkan dirinya. Karena model-model pengembangan kompetensi itu ya banyak sekali. Bisa diperoleh melalui pelatihan terstruktur di dalam kelas, bisa diperoleh melalui pembimbingan, coaching, mentoring, bahkan bisa diperoleh dengan melalui pelaksanaan tugas-tugas. Tetapi meskipun sudah banyak metode seperti itu, cara-cara untuk mengembangkan kompetensi, itu semuanya ditentukan oleh ASN di lingkungan Polri itu sendiri. Ya. Sebanyak 198 ASN Polri mengikuti BIMTEK, baik secara daring maupun luring, yang merupakan perwakilan dari Satker Mabes Polri dan Polda jajaran pengemban fungsi Dikbang dan penyusunan aksi perubahan SDM Polri. Kabak Krimdik Rodal Pers SSDM Polri Kombes Pol Danu Agus Purnomo turut memberikan cindramata kepada narasumber LAN RI sebagai simbol sinergitas antara Polri dengan instansi pemerintah yang berkelanjutan. Apresiasi dari Lembaga Administrasi Negara RI memperlihatkan bahwa BIMTEK ini bukan sekedar agenda internal SSDM Polri, melainkan wujud kolaborasi strategis dalam menumbuhkan ASN Polri yang mampu bertransformasi dan memberikan dampak nyata bagi institusi. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Andi Putra, Polri TV. Saya itu pemirsa bimbingan teknis kesiapan ASN Polri tahun 2025 yang diinisiasi SSDM Polri turut diapresiasi oleh para peserta yang merupakan ASN dari Satker Mabes Polri dan Polda jajaran. Para peserta menilai BIMTEK sebagai langkah efektif dalam meningkatkan kompetensi dan peran ASN di lingkungan institusi Polri. Berikut informasi selengkapnya. Pertama, di sini saya ingin berterima kasih kepada SSDM Polri yang telah memfasilitasi kami, para ASN pada Polri, untuk mengikuti BIMTEK untuk pelaksanaan kesiapan ASN dalam pelaksanaan Dikbang
Di sini saya sangat bersyukur dan juga bangga dapat mengikuti kegiatan BIMTEK ini, di mana selama pelaksanaan materi yang disampaikan sangat relevan dan komprehensif dan juga aplikatif terhadap peran kami para ASN di lingkungan Polri, khususnya untuk menghadapi tantangan ke depannya untuk kami ASN Polri. Kemudian juga untuk narasumbernya memberikan wawasan yang luas dan juga mendalam, serta membimbing kami dengan pendekatan yang interaktif dan juga komunikatif. Kegiatan ini juga memberikan ruang diskusi yang membangun dan juga memperkaya pengetahuan kami tentang pentingnya peran ASN dalam mewujudkan reformasi birokrasi melalui aksi nyata dan juga terukur. Pertama-tama mungkin saya ucapkan terima kasih tentunya kepada SSDM, mobil khusus mungkin Bakrimdik, Pak Karodalpes yang sudah membuka tadi untuk kegiatan ini hari ini, di mana kami juga sangat apresiasi terkait dengan kegiatan ini bagi pengembangan lah rekan-rekan PNS, tentunya seluruh ASN, baik PNS maupun P3K di lingkungan Polri. Dan kegiatan ini kami nyambut baik. Tentunya kami dari daerah nantinya akan kami bawa apa yang kami akan dapatkan di sini demi peningkatan kompetensi bagi rekan-rekan ASN, baik PNS maupun P3K di Polri, supaya dengan terlaksananya kegiatan ini, tentunya salah satu item indeks proporsionalitas kinerjanya kita bisa meningkat. Terima kasih kepada Bapak Karodalpes SSDM Polri, Bapak Kabakrimdik SSDM Polri, dan seluruh panitia yang terlibat dalam penyelenggaraan acara ini. Saya sangat-sangat berterima kasih karena dengan acara ini memotivasi saya dan seluruh rekan-rekan ASN Polri dalam mengembangkan kompetensi diri ini. Terima kasih. Pemirsa, Satlantas Polres Brebes Polda Jawa Tengah membagikan bendera merah putih kepada masyarakat dan pengendara yang melintas di wilayah Kabupaten Brebes. Pembagian bendera tersebut dalam rangka menyambut HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Satlantas Polres Brebes melaksanakan pembagian bendera merah putih di Kabupaten Brebes kepada pengendara dan juga mendatangi langsung masyarakat. Kegiatan tersebut akan dilakukan selama bulan Agustus 2025. Kasatlantas Polres Brebes AKP Rahandi Gusti Pradana menegaskan kegiatan ini bertujuan untuk membakar kembali semangat dari warga untuk menghargai bendera merah putih sebagai simbol dan lambang negara. Kegiatan pembagian bendera ini semakin meriah dan disambut baik masyarakat. Selain itu, Kasatlantas Polres Brebes AKP Rahandi juga meminta agar jajaran Satlantas Polres Brebes melakukan kegiatan tersebut dengan imbauan untuk bijak berlalu lintas. Pemirsa, menyambut hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ngawi untuk mengibarkan bendera merah putih di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Imbauan tersebut disampaikan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan Indonesia. Pemasangan bendera merah putih adalah bentuk partisipasi aktif dalam memperingati Hari Kemerdekaan dan menunjukkan semangat nasionalisme. Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan mengharapkan masyarakat mulai mengibarkan bendera merah putih secara serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2025. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk menjaga estetika dan kebersihan lingkungan dalam menyambut momen bersejarah HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Polres Ngawi juga akan melakukan pemantauan serta turut memberikan contoh dengan memasang atribut kemerdekaan di setiap jajaran instansi kepolisian di wilayah hukum Ngawi. Selain itu, anggota Satuan Lalu Lintas Polres Ngawi Polda Jatim dipimpin Kasatlantas AKP Yuliana Plantika juga membagikan bendera merah putih dan memasangkannya kepada kendaraan-kendaraan yang melintas di jalan raya.
Pemirsa, masih dalam memperingati HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, Polsubsektor Serua, Polsek Ciputa Timur, Polres Tangerang Selatan melaksanakan pemasangan spanduk dan umbul-umbul. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis 7 Agustus 2025 di wilayah Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan untuk menyemarakan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kapol Subsektor Serua Polsek Ciputat Timur Ibda Udin melaksanakan kegiatan pemasangan spanduk dan umbul-umbul di lingkungan Polsubsektor Serua. Spanduk bertemakan Dirgahayu Republik Indonesia ke-80 Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju dipasang sebagai bentuk penghormatan dan semangat kebangsaan menjelang HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodik menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung suasana peringatan kemerdekaan dengan semangat nasionalisme, sekaligus mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat sekitar. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.